Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mafirah Natik, NIM 1120001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peradilan masa pra-Islam. Yang pertama yaitu sejarah peradilan pertama. Dalam sejarah peradilan pertama ini ada dua zaman. Yang pertama zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada masa Nabi Adam alaihissalam pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam alaihissalam yang menjadi hakim dalam penyelesaiannya. Hanya saja pada masa itu bentuk peradilan belum dapat dikatakan peradilan seperti sekarang, karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangannya. Yang kedua yaitu pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka merupakan hakim pertama yang disebut dalam sejarah kemanusiaan. Dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Kedua nabi tersebut yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa tidak sembarang orang yang menjadi hakim. Allah menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia dengan masalah sengketa. Yang kedua yaitu peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi. Baik bagi bangsa Israel dan bangsa Arab sebelum Islam berpendapat bahwa alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Bangsa Barat juga menjelaskan bahwa peradilan di Barat telah mempunyai teknik mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan pada masa bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno telah ada walaupun masih sederhana. Yang ketiga yaitu peradilan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Masyarakat Arab pada masa jahiliyah pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Kenapa? Karena tidak terdapat satu kesatuan sosiologis atau bangsa maupun kesatuan politik atau negara secara nyata. Namun, mereka telah memiliki qadhi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Di macam-macam peradilan pada masa jahiliyah. Yang pertama, badan hukum atau lembaga kehakiman yang dipegang oleh Banu Saham, yaitu suatu golongan di antara orang-orang Quraisy. Nah, di antara orang-orang yang memegang peradilan di masa jahiliyah antara lain Hashim bin Abdul Manaf, Abu Lahab, dan Aksam bin Syaifi. Yang kedua yaitu badan ihtikam dan qurrah atau paranormal dan undian. Dalam suatu kondisi, kaum jahiliyah terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal atau ihtikan, para dukun atau kahin, dan tukang ramal atau araf, yang diyakini masyarakat Arab waktu itu memiliki kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib, baik melalui ketajaman filsafat atau melalui hubungan dan kongsi dengan para jin. Di antara dukun yang terkenal pada masa itu adalah Rabi' bin Rabi'ah bin Al-Zi'ib atau biasa dikenal dengan nama Satih Al-Kahin. Yang ketiga yaitu Dewan Mazalim. Dewan Mazalim adalah para arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan masalah persengketaan. Nah, di antara tokoh sejarah Arab pra-Islam yang dikenal sebagai arbitrator dalam Dewan Mazalim adalah Abdul Muthalib, Zuhair bin Abu Salman, Aksam bin Syaifi, Hajib bin Zirarah, Kus bin Sa'idah al-Iyadi, Amir bin al-Darib al-Udwain, serta Umayyah bin Abu Salt. Sedangkan dari kalangan perempuan, terdapat juga nama Amrah binti Zuraib. Akan tetapi, keberadaan dan keputusan para arbitrator masyarakat Arab pra-Islam bersifat subjektif, keputusannya pun tidak mengikat sepenuhnya karena mereka tidak mempunyai peraturan untuk mengeksekusi keputusan-keputusan mereka. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.